Shalom semuanya. Saya tidak akan memperkenalkan diri, tapi saya di sini berjanji saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat renungan harian ke depannya, karena saya ingin memberikan kesaksian juga kepada teman-teman bahwa Tuhan itu memang ada. Oke, jadi di sini sebenarnya saya juga ingin lebih dekat dengan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Terlebih sekarang saya juga ada di kondisi yang sangat sulit. Saya umur 27 tahun, bekerja sebagai software engineer. Tapi gaji saya termasuk kecil, hanya sekitar 4 juta sebulan. Dan saya memiliki hutang sekitar 20 juta yang akan jatuh tempo 2 hari lagi, tanggal 29 April, yang harus saya bayarkan. Ya, mungkin teman-teman ada juga yang kejadian seperti ini, saya terlilit pinjol. Saya tidak terlalu merasakan uangnya, yang ada hanyalah bunga-bunganya saja. Saya harap teman-teman tidak ada yang seperti saya. Jika ada, saya harap teman-teman bisa segera keluar dari sana. Oke, kondisinya adalah saya sedang bingung mau membayar menggunakan apa, meminjam ke siapa, karena saya tidak punya kenalan. Saya juga tidak ingin mengecewakan orang tua saya dengan mengatakan yang sejujurnya. Saya belum kuat, belum berani. Mungkin bisa dibilang saya tidak berani bertanggung jawab itu. Oke, dan saya mencoba untuk mengusahakannya sendiri. Saya akan mencari uang dan sebagainya, dan melakukan renungan setiap malamnya, karena saya percaya kekuatan Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, saya akan memperkenalkan diri tanpa mengungkapkan identitas saya sepenuhnya. Saya umur 27 tahun, saya bekerja sebagai software engineer. Saya juga merupakan ketua divisi rohani di organisasi kepemudaan gereja. Dan saya memiliki bisnis joki skripsi yang memang secara etika tidak baik, tapi saya berusaha membantu teman-teman yang tidak bisa di skripsinya. Baik, itu aja mungkin perkenalannya. Dan saya akan memilih ayat-ayat yang memang cocok untuk saya. Cocok untuk saya dengan situasi saya hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah nasib atau merasakan hal yang sama, atau ingin menyemangati, atau ingin menceritakan juga, boleh komen di kolom komentar. Baik, oke, saya akan mulai renungan hari ini, tanggal 27 April. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai renungan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kita dapat melakukan renungan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan dengan renungan hari ini Tuhan, kami lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Maafkan ya Tuhan jika kami datang saat susah ya Tuhan. Kiranya Tuhan kedepannya kita bisa lebih dekat ya Tuhan. Kami bisa lebih mendekati Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, datang tidak hanya saat butuh saja ya Tuhan, tapi benar-benar dekat ya Tuhan, sangat dekat dengan Engkau dan sangat lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Amin. Oke. Maaf kalau agak kaku dikit teman-teman. Oke, jadi di sini setiap harinya aku akan memilih 2 ayat yang cocok. Lalu aku akan menjelaskan penjelasannya. Ayat pertama itu dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bunyinya atau katanya adalah seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa sekali. Ayat selanjutnya dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebenarnya ini tanpa penjelasan pun kita udah bisa merasakan apa maksud Tuhan di ayat ini.
Terlebih untuk diriku pribadi yang dalam tekanan berat karena hutang, rasa takut mengecewakan orang-orang yang kita cintai, dan kelelahan yang terasa sampai ke jiwa. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan seluruh kelemahan kita. Dia tidak menuntut kita untuk jadi kuat lebih dulu. Sebaliknya, dia menawarkan kelegaan. Kalau yang tadi di ayat pertama, menggendong beban kita, memberi ketenangan yang sejati. Dalam situasi yang terasa mustahil, ketika waktu dan kebutuhan menekan begitu keras, Tuhan mengajar kita untuk berhenti berusaha sendiri. Nah ini nih. Sebaliknya, mengungkapkan semua yang kita butuhkan melalui doa dan permohonan, disertai hati yang tetap bersyukur, karena percaya bahwa Dia mendengar. Janjinya jelas, dalam damai sejahtera, melampaui segala akal, bukan damai buatan manusia, akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus. Mungkin masalahku, masalahmu belum selesai hari ini, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kamu tidak akan melewatinya sendirian. Dan dalam kelemahanmu, kasih dan pertolongannya akan semakin nyata. Secara pribadi, aku ngerasa, apa emang iya Tuhan tidak akan meninggalkan? Kadang aku merasa banyak keraguan. Tapi di ayat ini dijelaskan kalau emang Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak akan melewatinya sendirian. Jujur sekarang mungkin perasaanku pun agak setengah-setengah. Tapi aku mencoba untuk memasakkan kalau aku percaya. Aku percaya kalau Tuhan itu tidak akan meninggalkanku sendirian. Jadi aku harap teman-teman juga yang mungkin lagi ada dalam masalah sepertiku, cobalah untuk tetap paksakan percaya, berdoa lebih dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Aku gak tahu apa yang akan terjadi, apakah dalam 2 hari ini aku akan bisa mengumpulkan uang untuk membayarnya, ataukah aku gali lubang tutup lubang dengan bunga-bunganya itu. Aku tidak tahu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa sampai utang sebanyak itu? Ya, jujur, rasanya kayak banyak kebodohan yang aku pun tidak bisa mengendalikan. Dan sebelumnya pun aku ngerasa kurang dekat sama Tuhan, walaupun aku sering ke gereja, aktif di pelayanan, tapi memang aku banyak melakukannya semuanya serasa dengan kekuatanku sendiri. Aku terlalu sombong. Dan aku putuskan aku butuh renungan. Dan selain itu juga aku ngerasa, aku yakin aku bisa ngelewatin ini. Aku bakal ceritain semuanya apakah aku bisa ngelewatin ini semua atau enggak. Tapi aku yakin bisa. Dan aku akan ceritain seberapa hebat mukjizat Tuhan. Kalau rencana pribadiku sih, aku paling itu kayaknya kemungkinan terbesar adalah memutar uang lagi. Gali lubang tutup lubang. Mungkin nanti utangnya akan lebih membesar. Betul. Dan aku akan mencari uang dengan bekerja freelance seperti joki skripsi, ya aku kerjakan begadang dan sebagainya. Aku akan coba yang terbaik. Yang pasti aku ngerasa pasti ada jalan yang dikasih Tuhan. Aku harap teman-teman juga merasa seperti itu. Entah mungkin teman-teman banyak yang punya masalah lainnya. Kalau teman-teman ada yang mungkin di sini mendengarkan video ini, boleh komen masalahmu apa dan kamu pengen didoain apa. Kalau nanti aku baca, aku bakal doain teman-teman di setiap videonya. Aku harap teman-teman yang mulai merasa ragu sama Tuhan, mari kita lebih coba meyakinkan diri, berpegangan tangan, agar bisa lebih yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus pasti menemani kita melewati segalanya. Karena kuk yang dipasang Tuhan Yesus itu enak dan bebannya pun ringan. Dan Ia menjanjikan bahwa Ia lemah lembut, rendah hati, dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Kira-kira seperti itu. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan,
Terima kasih juga atas penyertaan-Mu ya Tuhan hari ini Tuhan. Kami bisa melewati hari ini dengan baik ya Tuhan. Meskipun berat sekali ya Tuhan, banyak sekali pencobaan rasanya Tuhan. Berat sekali rasanya di jiwa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan bantu kami ya Tuhan, sertai kami selalu ya Tuhan. Ringankan beban kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami semua ya Tuhan. Sertailah kami selalu ya Tuhan. Kuatkanlah kami besok pagi ya Tuhan saat melakukan aktivitas lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan semua ya Tuhan. Banyak sekali berkat-Mu ya Tuhan sebenarnya ya Tuhan. Kami saja yang kurang bersyukur ya Tuhan. Dan kami juga yang kurang bisa mengandalkan-Mu ya Tuhan. Diingatkan bahwa kami selalu ya Tuhan agar selalu mengandalkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi ya Tuhan. Serta juga teman-teman yang mendengarkan video ini Tuhan, agar mereka bisa lebih kuat lagi Tuhan dan lebih mengandalkan-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.